Setiap manusia akan menghadapi akhir kehidupannya. Ada yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dengan wajah berseri dan hati yang tenang, dan ada yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah, penuh ketakutan dan penyesalan. Di antara kisah-kisah yang menggugah hati adalah kisah seorang manusia yang disebut sebagai penghuni neraka terakhir yang keluar, dan manusia terakhir yang masuk surga. Namanya Juhainah. Ketika namanya dipanggil oleh malaikat di neraka, semua penghuni neraka menangis. Mereka sadar bahwa jika Juhainah akhirnya keluar, maka harapan mereka untuk dibebaskan semakin tipis. Namun, siapa sebenarnya Juhainah? Mengapa ia menjadi penghuni neraka yang paling terakhir keluar? Bagaimana ia akhirnya mendapatkan rahmat Allah? Kisah ini mengajarkan kita tentang keadilan, kasih sayang, dan harapan kepada Allah. Ini adalah kisah seorang manusia yang hampir binasa dalam kemurkaan Allah, tetapi akhirnya diselamatkan oleh rahmatnya yang tak terbatas. Juhainah bukanlah seorang yang mengingkari Allah secara terang-terangan. Ia bukan seorang penyembah berhala, dan bukan pula seorang kafir yang menolak keberadaan Allah. Namun Juhainah adalah seorang Muslim yang lalai. Ia lahir di sebuah keluarga Muslim. Sejak kecil, ia sudah mendengar azan berkumandang di telinganya, melihat orang-orang salat, dan mendengar bacaan Al-Quran. Namun, ia tidak pernah benar-benar peduli. Ketika kecil, ibunya sering membawanya ke masjid. Ia salat bersama anak-anak lainnya, menghafal doa-doa, dan mendengar cerita-cerita para nabi. Tetapi, seiring bertambahnya usia, hatinya semakin jauh dari Allah. Juhainah adalah orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ia sibuk mengejar kekayaan, dan kebanggaan dunia. Allah berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat 7. Ketika terdengar azan, ia berkata, "Nanti saja, aku masih sibuk." Ketika ibunya menegurnya, ia berkata, "Ibu, jangan terlalu keras. Allah Maha Pengampun." Ketika ia diingatkan tentang kematian, ia berkata, "Aku masih muda, masih ada waktu untuk bertaubat nanti." Ia menunda-nunda kebaikan, sementara dosa ia lakukan tanpa beban. Hari demi hari berlalu, dan Juhainah semakin tenggelam dalam kelalaian. Namun ajal tidak pernah menunggu manusia untuk berubah. Suatu hari, Juhainah merasakan tubuhnya lemah. Ia mulai jatuh sakit. Badannya menggigil, kepalanya terasa berat, dan napasnya semakin sulit. Ia berbaring di tempat tidurnya, mendengar orang-orang di sekelilingnya berbisik, keadaannya semakin parah. Juhainah mulai merasa takut. Ia ingin berdoa, tetapi hatinya kaku. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tidak bisa keluar. Kemudian datanglah malaikat maut. Ketika Juhainah melihatnya, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba yang fasik akan meninggal dunia, turunlah malaikat maut dengan rupa yang mengerikan, membawa azab yang pedih." Hadis riwayat Ahmad. Malaikat itu tidak tersenyum. Ia datang dengan wajah yang penuh murka. Juhainah mencoba mengucapkan syahadat, tetapi lisannya berat. Setan datang membisikkan, "Engkau telah jauh dari Allah, bagaimana mungkin Dia akan menerimamu?" Ia ingin menolak bisikan setan, tapi hatinya terlalu lemah. Saat ruhnya dicabut, ia menjawab, "Wahai Allah, aku kesempatan lagi." Namun Allah telah berfirman, "Bukankah kami telah memberi umur yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan." Quran Surah Fatir, ayat 37. Malaikat mencabut ruhnya dengan kasar. "Maka bagaimana pendapatmu jika kami beri mereka kenikmatan beberapa tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah dijanjikan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang dahulu mereka rasakan." Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 205-207. Juhainah meninggal dalam keadaan penuh penyesalan. Ketika hari kiamat tiba, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Juhainah berdiri di sana, ketakutan.
Ia melihat matahari yang begitu dekat, manusia menangis, dan malaikat yang membawa catatan amal. Saat tiba gilirannya untuk dihisab, malaikat membuka kitab amalnya, dosa-dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Allah berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku." Quran Surah Al-Haqqah ayat 25. Juhainah menangis. Ia ingin kembali ke dunia, tetapi semua itu sudah terlambat. Kemudian, terdengar suara, "Lemparkan dia ke dalam neraka." Ia menjerit, tetapi perintah Allah tidak dapat ditolak. Malaikat menyeretnya ke neraka Jahannam. Ketika Juhainah jatuh ke dalam neraka, panasnya langsung membakar kulit dan dagingnya. Ia berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang peduli. Tubuhnya terasa seperti meleleh, tetapi setiap kali kulitnya terbakar habis, Allah menggantinya dengan kulit yang baru. Allah berfirman, "Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab." Quran Surah An-Nisa ayat 56. Juhainah melihat sekelilingnya, neraka penuh dengan jeritan manusia yang disiksa tanpa henti. Dari kejauhan, ia melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Wajahnya keras, tanpa ekspresi, tanpa belas kasihan. Juhainah mendekati malaikat itu dengan langkah tertatih-tatih. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya serak karena terbakar. "Wahai Malik, sudah berapa lama aku di sini?" Malaikat Malik menatapnya dengan dingin. "Engkau sudah berada di neraka selama ribuan tahun, dan kau akan tetap di sini, kecuali jika Allah mengampunimu." Juhainah menangis. "Wahai Malik, mintakanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azabku, walau hanya sehari saja." Malaikat Malik tidak menjawab. Ia pergi, meninggalkan Juhainah dalam keputusasaan. Waktu terus berjalan. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Juhainah tetap dalam siksaan. Ia menjerit, "Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Aku akan berbuat baik. Aku akan menyembahmu. Aku akan bertaubat." Namun, neraka adalah tempat tanpa harapan. Allah berfirman tentang para penghuni neraka yang menangis meminta keluar. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Quran Surah Fatir ayat 37. Tetapi jawaban yang mereka terima adalah, "Bukankah kami telah memberi kalian umur yang cukup untuk berpikir? Dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan?" Quran Surah Fatir ayat 37. Juhainah menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Pada suatu hari, di tengah kegelapan neraka, terdengar suara yang menggema ke seluruh penjuru. "Di manakah Juhainah?" Suara itu datang dari para malaikat. Saat nama Juhainah disebut, seluruh penghuni neraka menangis. Mereka tahu bahwa jika Juhainah akhirnya keluar, maka harapan mereka untuk dibebaskan semakin kecil. Juhainah, yang sudah terlalu lemah untuk berdiri, hanya bisa mengangkat kepalanya. "Aku di sini," bisiknya lemah. Para malaikat mendatanginya. Salah satu malaikat mengulurkan tangannya, menarik Juhainah keluar dari dalam api neraka. Saat itu, Juhainah merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Harapan. Tetapi tubuhnya sudah hancur. Dagingnya meleleh, kulitnya mengelupas, dan matanya hampir buta karena terbakar. Para malaikat membawanya ke suatu tempat di mana air yang jernih mengalir. Mereka menyuruhnya masuk ke dalam air itu. Ketika Juhainah menyentuh air itu, ia merasakan kesejukan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya yang terbakar perlahan sembuh, kulitnya kembali normal, wajahnya bercahaya. Ia menangis bahagia. Setelah ribuan tahun dalam neraka, Juhainah akhirnya berdiri di hadapan Allah. Hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki alasan untuk meminta surga. Ia telah menghabiskan hidupnya dalam kelalaian. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah. Tetapi Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah berbicara kepadanya, "Wahai Juhainah, bagaimana engkau menemukan neraka?" Juhainah menangis.
Ya Allah, itu adalah tempat yang paling buruk. Aku tidak ingin kembali ke sana, walau hanya sesaat. Lalu Allah bertanya, apa yang akan kau lakukan jika aku memberimu kesempatan untuk masuk surga? Juhainah menjawab dengan penuh harap, aku akan menyembahmu, aku akan bersyukur, aku tidak akan pernah lagi melalaikan perintahmu. Allah tersenyum dan berkata, pergilah dan masuklah ke dalam surga, karena engkau memiliki tempat seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Juhainah hampir tidak percaya. Ya Allah, aku hanya meminta untuk keluar dari neraka. Tetapi engkau memberiku surga yang luas. Allah berfirman, inilah rahmatku. Aku memberikan surga kepada siapa saja yang aku kehendaki. Juhainah menangis bahagia. Ia akhirnya masuk ke dalam surga. Begitu ia melangkah masuk, ia melihat taman-taman hijau, sungai-sungai yang mengalir, istana-istana yang megah. Ia mendengar suara lembut yang berkata, selamat datang, wahai hamba yang telah diselamatkan oleh rahmat Allah. Juhainah sujud, bersyukur, dan berjanji tidak akan pernah melupakan nikmat ini. Hikmah dari kisah Juhainah adalah, yang pertama, Allah Maha Pengampun, tetapi juga Maha Adil. Yang kedua, siapapun yang lalai akan menghadapi balasan yang setimpal, tetapi pintu taubat selalu terbuka. Yang ketiga, jangan pernah menunda taubat. Yang keempat, Juhainah menyesali hidupnya ketika sudah terlambat. Janganlah kita menunggu sampai ajal datang untuk berubah. Yang kelima, neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Yang keenam, jika kita tahu bagaimana pedihnya azab neraka, kita pasti akan lebih takut untuk bermaksiat. Yang ketujuh, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang kedelapan, sebesar apapun dosa kita, Allah tetap membuka pintu ampunan bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Kisah Juhainah adalah peringatan bagi kita semua bahwa Allah Maha Adil, tetapi juga Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seorang hamba benar-benar bertaubat. Namun, janganlah kita menunda taubat hingga terlambat. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur dan taat kepada Allah. Amin.